Halo, selamat pagi untuk kelompoknya Dian Krisnu, Maulana Zikrul Hadi, dan Mbak Dinta. Hari ini saya akan membawakan materi ya, atau tutorial mengenai alur robot dari robotik Prisma, full prismatic lebih tepatnya ya. Nah, untuk simulasinya seperti ini. Jadi kalau full prismatic itu ya setiap joinnya itu berupa prismatic semua. Jadi cuma bisa memanjang dan memendek. Contoh kayak join satu kita ganti jadi 15, kita rubah dia bakal manjang, terusan yang ini diganti jadi 10. Misalnya ini juga bakal manjang. Ganti ini jadi 5, dia bakal manjang juga. Nah, gimana untuk awal mungkin ini dulu ya. Setiap komponen yang ada di simulasi ini kan pasti punya name. Kalau dalam pemrograman pasti kan setiap komponen itu ada name-nya. Kayak textbook satu, textbook 2, textbook 3, statis statistik 1, statistik 2, statistik 3 itu pasti ada name-nya. Button satu, button 2. Nah, itu ada name-nya. Di sini kita namain textbox-nya itu edit satu, edit 2, edit 3. Nah, untuk buttonnya itu kita namain button satu dan button 2. Jadi nanti ketika kita panggil di dalam script ininya, kita nggak usah manggil nama textbooknya lagi, tinggal bagi nama edit satu, 2, 3 buat nangkep nilai dari textbox yang terkandung di dalamnya gitu. Contoh kayak misalkan di sini ada teks di dalam textboxnya nilainya 15. Nanti di sini dia bakal manggil nilai dari textbox satu yaitu 15 gitu. Nah, fungsinya button buat apa? Button itu ketika dia diklik, dia bakal mengeksekusi perintah yang ada di dalam button tersebut. Contoh kayak mana ya? Nah, ini push button satu. Dia bakal mengeksekusi perintah yang ada di dalam push button satu. Push button satu ini nama dari tombol ubah. Sedangkan push button 2 itu nama dari tombol posisi awal atau nge-reset. Jadi dia bakal nge-reset posisinya. Ini kan udah diganti-ganti nih. Tadi kan aslinya panjangnya tuh 552. Tapi karena udah dirubah, dia kan pengen kembali ke posisi awal. Jadi nggak harus ganti-ganti satu-satu gitu. Tinggal klik posisi awal, dia bakal kembali ke koordinat posisi awalnya gitu. Nah, untuk alur programnya gimana sih? Untuk alur programnya kan pasti setiap program itu ada fungsi awal atau script awal buat memulai program gitu. Nah, ini juga ada. Di sini juga kita pertama-tama pasti menentukan ini ya, koordinat dari setiap koordinat dari posisi awal robotnya ya. Jadi kan kalau setiap mau dimulai robot tuh pasti memiliki posisi awal ketika baru dijalankan tuh. Nah, itu disebut namanya posisi awal robot. Nah, ini kita jelaskan di sini. Ini namanya koordinat posisi awal robot. Ini kan ngebentuk matriks karena ada titik koma, jadinya ini tuh matriks 3 baris satu. Ini matriks satu baris satu, matriks satu baris 2, matriks maaf, matriks baris satu kolom satu, matriks baris 2 kolom satu, matriks baris 3 kolom satu. Nah, dari matriks ukuran 3 kali satu ini kita masukkan ke variabel jinit. Jinit itu apa sih? Jinit itu bisa disebut join integer atau join angkanya atau perubahan derajat angkanya. Kita masukkan ke dalam variabel jinit yang masih lokal ya. Nah, dari variabel lokal kita masukkan ke variabel universal supaya bisa dibaca di fungsi lain atau di halaman atau kelas lain gitu. Soalnya kalau misalkan belum nggak dimasukin, nanti variabel ini nggak bisa dibaca di fungsi kayak di button atau di fungsi edit gitu. Dia nanti statusnya unknown variable value. Dia nanti nilainya tidak diketahui gitu. Jadi makanya kita masukkan ke variabel universal supaya bisa dibaca di fungsi lain karena nanti kita bakal panggil variabel ini di fungsi lain untuk membuat posisi awal dari robot barunya gitu.
posisi kembali atau posisi awalnya nanti di button 2 yang reset itu tuh, atau posisi awal. Selanjutnya tadi kan ini udah ada script buat masukin variabel ke variabel universal. Nah, ini ada lagi script buat menangani kotak dari ininya, kotak dari halaman simulasinya. Di halaman simulasi kan ada kotak kotak wilayah kerja robot ya. Jadi itu tuh tempat wilayah kerja robot. Nah, kotak ini tuh punya name. Nah, name dari kotak ini tuh akses 1. Nah, fungsinya handle access dalam kurung handle access 1 itu untuk menentukan kotak simulasi mana sih yang bakal kita atur gitu tuh, atau kita operasikan atau kita rubah-rubah. Nah, kita menentukan dulu di sini. Jadi fungsinya ini nih buat menentukan kotak simulasi mana atau access mana yang bakal nanti dipakai. Nah, karena kita makainya access 1, name dari ini kita masukin ke sini access 1. Jadi nanti ketika ada operasi yang berhubungan dengan access, nanti ada ke depannya nanti dijelaskan. Nanti tinggal langsung masukin script aturannya aja, jadi nggak usah masukin access 1 lagi gitu. Nah, setelah itu tadi kan udah ada script buat mengatur kotak simulasinya. Selanjutnya di sini ada namanya FKDraw. FKDraw itu apa sih? FKDraw itu singkatan dari Forward Kinematic Drawing atau Forward Kinematic Draw. Itu merupakan bagian fungsi dari halaman FKDraw sendiri. Nah, di FKDraw sendiri itu ada parameter nilai. Parameter nilai dari FKDraw untuk kelompok prismatik tuh karena seperti tadi, kan ini dipanggil dari variabel join integer atau jinit yang di dalamnya terkandung matriks ukuran 3 kali 1. Jadi kita panggil variabel jinit matriks baris 1 kolom 1, matriks baris 2 kolom 1, baris 1 kolom 1 kan yang ini nih, ini baris 1 kolom 1 manggil yang ini. Ini baris 2 kolom 1 manggil yang ini. Matriks baris 3 kolom 1 dia manggil ini. Jadi nanti di dalam ini tuh nilainya bukan sekedar variabel, tapi misalkan ini 5, berarti ininya 5 5 2. Nanti dari parameter 5 5 2 ini masuk ke dalam halaman fkdraw atau fungsi fkdraw-nya sendiri. Nah, di sini tadi kan untuk fkdraw sendiri kan parameternya kan ada J2, J2, J3, J4. Berarti nanti J2-nya 5, J3-nya 5, J4-nya 2 gitu. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini ada script J1. Berarti kan tadi kita udah menentukan nilai J2, J3, J4. Nah, kita tambahin script J1. Fungsinya J1 buat apa sih? Fungsinya J1, join 1 itu sebenarnya join juga tapi berupa join statik. Jadi derajat ataupun panjangan tidak bisa dirubah-rubah. Maka dari itu join ini tidak bisa dikatakan join karena tidak memiliki sudut kebebasan atau DOF. DOF sendiri itu singkatan dari degree of free, sudut kebebasan. Nah, kenapa kita tidak sebut join? Karena dia statik, tidak bisa dirubah, nilainya tetap baik sudut maupun panjangnya. Maka dari itu join yang bisa dirubah itu hanya ada 3, yaitu join 2, join 3, dan join 4. Nah, dari apa tuh semua join tadi kan nilainya udah didapatkan nih. J2 nilainya 5, J3 nilainya 5, J4 nilainya 5. Nah, setelah itu kita letakkan dalam posisinya masing-masing di dalam matriks J. Nah, matriks J ini ada parameternya juga. Pada baris pertama matriks J yang ini itu fungsinya untuk merubah sudut atau memutar sudut berdasarkan sumbu X atau iya, memutar sudut berdasarkan sudut Y atau bisa dibilang sudut vertikal lah. Nah, untuk di bagian bawah ini bisa memutar sudut berdasarkan sudut kebalik itunya yang tegak lurus dengan sumbu sudut di atasnya. Contoh kayak misalkan ini nih buat muter sudut dari sumbu X, berarti ininya buat muter dari sumbu Y atau Z. Pokoknya ini tuh selalu tegak lurus gitu. Contoh kayak gini, kita ambil 90, kita ganti 0. Ini kan join 3 ya. Join 3 nanti dia bakal berubah yang ini. Kita ini tadi kan gini ya. Maaf. Nah, kita running lagi.
dia bakal berubah sejajar sumbu Z, karena dia tadi ke sini muter ke sini, berarti porosnya kan ada di sumbu Z, berarti dia berporos pada sumbu Z perputarannya. Tapi itu juga bisa berbeda tergantung kondisi dari sumbu sebelumnya, tapi intinya dia selalu tegak lurus berdasarkan sumbu di bawahnya. Kalau misalkan di sininya berporos pada sumbu Z, kemungkinan di sininya itu antara sumbu X atau sumbu Y. Begitupun sebaliknya, ketika di sininya sumbu Y, bisa di sini sumbu Z atau sumbu X. Jadi pokoknya sudut ini nih saling berkaitan, tergantung kondisi dari masing-masing sudutnya. Mereka bakal membentuk sudut yang akan memposisikan join-joinnya itu. Nah, tadi kan udah ngomongin baris pertama sama baris terakhir yang bisa mengatur sudut. Nah, sekarang kita berbicara tentang baris kedua. Baris kedua pada kolom satu ini berfungsi untuk mengatur panjang dari link join pertama. Link join pertama tuh yang mana sih? Link join pertama tuh yang ini, yang tingginya 15 meter. Ini kan kita tentukan di sini J1-nya nilainya 15. Nah, ini kita tadi udah atur tadi di untuk panjang join 1 itu 15. Tapi dia nilainya statik jadi nggak bisa dirubah-rubah. Nah, untuk eh oh ya, untuk C2-nya tadi kan kita setting nilai awalnya 5 X. Iya, panjangnya 5, berarti sininya 5. Join join 2 ya join 2 juga. Tadi kan join 1 kita setting panjangnya 5, join 2 kita setting panjangnya 5, join 3 kita setting panjangnya 5 juga. Hmm, nah, terus untuk ininya apa sih? Untuk tadi kan kita berbicara baris satu, berbaris. Kalau baris satu itu kita aturnya untuk mengatur link join pertama ya. Tapi untuk mengatur link join 2 dan seterusnya kita lakukan pada baris 3, kolom 2 dan seterusnya. Jadi untuk mengatur link baris satu itu cuman dilakukan di baris 1 kolom 1. Untuk mengatur link baris 2 dan maksudnya untuk mengatur link join 2 dan seterusnya, kita itu mengaturnya pada baris 2 ke baris 3 kolom 2 dan seterusnya seperti ini. Jadi baris 2 kolom 1 buat ngatur link satu aja, kolom kesana kolom yang ini kolom 2 dan seterusnya pada baris 2 itu fungsinya untuk mengatur sebenarnya panjang juga, tapi nanti dia ada perubahan sudutnya juga. Contoh kayak misalkan panjangnya 90, biasanya itu perubahan sudutnya itu 45 derajat. Jadi nanti dia 90 tapi ntar sudutnya itu 45 derajat ngebentuknya gitu. Misalkan kita masukin di sini. Misalnya kita taruh panjangnya 5, dia panjangnya 5 tapi nanti di sini ada sudut elevasi atau sudut kelebihannya gitu. Nah, untuk baris 1 di kolom 1 di baris 3 juga sama kayak ini. Dia bakal ada sudut kelebihan. Semua emang fungsinya sama buat ngukur panjang, tapi dia bakal ada sudut kelebihannya gitu. Nah, tadi kan udah dibuat matriks, akhirnya matriksnya nilainya ada nih, udah ada. Ini 90, 90, J1-nya 15, J25, J35, J4-nya 2 dimasukkan ke dalam variabel J. Jadi variabel J itu bakal memiliki nilai matriks yang ini, dari matriks ukuran ordo 4 kali 4 ini. Nah, setelah masuk ke dalam variabel J ini akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan di dalam fungsi DHKine. DHKine itu apa sih? DHKine itu singkatan dari Dynavit-Hartenberg Kinematic atau Kinematic Dynavit-Hartenberg. Itu fungsinya buat menghitung nanti koordinat dari itunya, dari setiap joinnya. Tapi nanti ini masih, kalau di DHK itu lebih ke perhitungan antara matriksnya. Jadi nanti di sini ada perkalian matriks dengan matriks lagi. Nah, di dalam fungsi DHK juga terdapat fungsi lagi, yaitu fungsi DH matrix. DH matrix itu apa sih? DH matrix itu Dynavit-Hartenberg matrix. Di dalam Dynavit-Hartenberg matrix itu kita bakal menghitung setiap nilai dari setiap join dan panjang link yang kita masukkan di sini. Jadi ini nanti dimasukkan ke dalam variabel
J yang akan dipanggil di DHKN. Dari DHKN dia bakal ngebawa nilai ini. Ukuran dari matriks itu kan ini kan baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4 sampai baris 4 kolom 4. Ini baris 2 kolom 1, ini baris 3 kolom 1, ini baris 4 kolom 1. Dia dipanggil di sini, dia manggil nilai dari J baris 1 kolom 1, dia manggil ini. Nilai dari J baris 2 kolom 1, dia manggil panjang dari link pertama. Nilai dari J baris 3 kolom 1, dia manggil panjang sudut elevasi dari join pertama. Ini dia manggil J baris 4 kolom 1, dia mengambil sudut perubahan dari hasil tegak lurus dari sudut atasnya. Nah, sama matriks kedua juga berikutnya kayak gitu, dia manggil dari baris 1 kolom 2 ini. Nanti dimasukkan ke sini. Kemudian dipanggil baris 2 kolom 2, dia manggil ini nilai dari ini. Baris 3 kolom 2, dia manggil nilai ini. Baris 4 kolom 2, dia manggil nilai yang ada di baris 4 kolom 2. Sampai di baris 4 kolom 4, dia manggil nilai dari komponen matriks terakhir. Kemudian dimasukkan ke dalam ini. Jadi nilai yang terkandung di dalam ini itu nilai ini 0, 15, 0, 0. Dari nilai 0, 15, 0, 0 itu kita proses di sini. Nanti outputnya itu contohnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil proses dari perkalian Dinaffit-Hartenberg metriknya. Tadi kan kita udah masukin sudut-sudut apa tuh, jumlah derajat sudutnya, panjang linknya, kemudian ada panjang link yang ada sudut elevasi atau kelebihan sudutnya, kemudian ada derajat yang tegak lurusnya. Nah, setelah itu nanti dilakukan perkalian, hasilnya outputnya seperti ini. Tapi ini cuman baru satu karena joinnya kita buat ukurannya 4 kali 4 metriknya. Nanti dia akan melakukan 4 kali proses itu DH metrik 1, 2, 3, 4. Nah, setelah nilai dari setiap matriks ini diketahui, mereka akan melakukan perkalian. Jadi nanti matriks 1 dikali matriks 2. Hasil dari matriks 1 dikali matriks 2 akan dikali dengan matriks 3. Begitupun matriks 4 itu hasil dari perkalian matriks-matriks sebelumnya. Jadi nanti setiap matriks itu dikalikan, kemudian baru nanti dimasukkan ke dalam variabel FK forward kinematik dengan parameternya sebagai berikut, tanpa nggak pakai titik koma ya. Kalau pakai titik koma kan dia bikin baris baru di dalam metriknya. Karena dia nggak bikin baris baru, dia jadi menambahkan nilai barunya ke samping ke kolom baru. Jadi nanti di sini karena ini ada 4 dikali 4, berarti kan kolomnya 4, sedangkan metriknya ada 4, berarti dia nambahin 16 baris di sini. 16 baris, 16 kolom. Jadi di sini tuh sebenarnya ada 4 matriks yang dijadi satu. Ini matriks pertama, matriks kedua, matriks ketiga, matriks keempat. Nah, di sini kita udah mulai dapet nih nilai koordinatnya, tapi ini nih masih terlalu banyak data yang kita dapat tuh. Nah, kita pengen menyederhanakannya gimana? Nah, untuk menyederhanakannya kita akan menggunakan fungsi x, y, z kind di sini. Fungsi x, y, z kind itu nanti dipanggil di FK draw, karena setelah dia kinematik dipanggil, dia akan mengeluarkan nilai dari FK ini, dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam variabel FK di dalam FK draw sendiri. Nah, setelah dimasukkan, variabel FK ini dipanggil di dalam fungsi x, y, z kind. Nah, setelah dipanggil dia bakal menyederhanakan. Jadi nanti ini kan ada ukurannya 4 baris 16 kolom. Dia bakal manggil di sini nih, cuman bakal manggil titik-titik yang mengandung nilai dari join-join koordinat join-join itu. Contoh kayak ini baris 1 kolom 4, dia ngambil baris 1 kolom 4 ini. Nah, setelah dipanggil nih, ini kan dipanggil berdasarkan ini baris 1 kolom 4, baris 2 kolom 4, baris 3 kolom 4. Dia bakal manggil di sini dari setiap koordinat-koordinat ininya aja joinnya. Setelah dipanggil, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah koordinat dari setiap join-join yang ada. Contoh seperti ini. Ini
adalah koordinat dari setiap join-join yang ada. Ini kan join tuh atau titik ya, ada 5. 1 2 3 4 5. Koordinat pertama X, Y, Z. Untuk titik join pertama itu ada 0 0 0 0 0 0. Kemudian yang kedua ada 0 0 15. Kenapa 0 0 15? Soalnya gini, untuk baris pertama itu X-nya 0, benar. Kedua Y-nya 0. Y-nya 0, benarkah? Ya benar. Ini karena dia sejajar ya dengan garis 0 di sumbu Y-nya. Kemudian Z-nya 15. Kita lihat di sini Z-nya apakah sudah 15. Nah, ini sudah pas nih, Z-nya sudah 15 karena ada di tengah-tengah antara 14 dengan 16. Nah, selanjutnya ada koordinat yang join ketiga, titik ketiga ya, bukan join ketiga. Untuk koordinat titik ketiga yang ini dia 5, X-nya 5, benarkah? Nah, ini bener nih, udah ada di tengah 4 sama 6. 5, X-nya 5, Y-nya 0, udah jelas kelihatan di sini sejajar. Y-nya 0, kemudian Z-nya juga 15, bener karena ini sejajar dengan titik sebelumnya di sumbu Z-nya ya. Tuh sama-sama ada di tengah antara 14 dan 6. Kemudian untuk titik keempatnya ini dia X-nya 5. Untuk X-nya 5 bisa dilihat, Y-nya juga 5. Nah, untuk Z-nya dia juga sama karena masih sejajar ya dengan join-join sebelumnya. Bisa dilihat di sini. Mana sih? Nah, ya, dia sudah sejajar di sini tuh. Di tengah-tengah 14 sama 6. Itu koordinat dari titik keempat. Nah, untuk titik kelima ini koordinat yang dicari itu titik akhir setelah perubahan setiap join-join yang ada. Nanti kita tampilkan nih ini. Ininya 5, panjang X-nya 5, posisi X-nya 5 karena di bawah ini ya. Y-nya 5, sedangkan di sini cuma 13. Dia benar ada karena ada di tengah-tengah antara 12 dan 14. Jadi koordinatnya benar ada di 13. Nah, setelah dapat tadi nilainya, kita keluarkan di sini dari X, Y, Z. Kan dia akan mengeluarkan nilai Q, kemudian akan ditampilkan di sini di plot tree. Fungsinya plot tree itu buat apa sih? Dia akan menggambar garis-garis ini yang akan membuat terbentuknya simulasi ARM robot ini. Di plot tree itu dia akan menggambar garis dari simulasi 3 dimensi ini. Nah, di dalam plot tree juga ada parameter. Parameter pertama itu ini Pak, koordinat dari X, Q1 ku X, Q2-nya Y, Q3-nya Z. Nah, setelah itu ada parameter untuk format garis sama titik joinnya. Yang bulat-bulat ini titik joinnya, sedangkan yang merah itu garisnya. Nah, untuk format garis sendiri, kalau kita gunakan simbol strip gini, itu dia bakal membuat garis lurus yang tidak putus-putus. Kalau misalkan kita buat titik 2, dia bakal membuat garisnya titik 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 titik. Kalau misalkan kita bikinnya titik strip, dia nanti bikin garisnya strip titik strip putus strip putus strip putus gitu. Nah, itu jenis garisnya. Ini untuk jadi strip ini fungsinya buat menggambar jenis garis. Kemudian ada simbol O. Nah, simbol O ini fungsinya buat menentukan jenis titik joinnya. Ini kan bulat nih. Kalau kita ganti segitiga, contoh kayak gini. Sebentar. Contoh kayak gini. Ini kita kasih contoh dulu yang titik-titik ya garisnya. Kita berubah garisnya. Nah, dia bakal garisnya bisa dirubah jadi titik-titik. Nah, untuk joinnya dia bentuknya kayak segitiga ngarah ke sebelah kiri gitu. Jadi fungsi ini nih buat mengatur jenis garis, ini mengatur jenis titik joinnya. Kalau kita balikin garisnya, dia bakal berubah kembali ke posisi awal tuh yang ini. Tapi joinnya tidak berubah karena belum dirubah. Ininya masih panah. Nah, R fungsinya buat apa? R itu fungsinya buat mengatur warna dari garisnya. Kalau misalkan kita ubah warnanya, kan kalau misalkan R to red, berarti kalau misalkan kita pengen berubah jadi green misalkan hijau, ya tinggal tulis saja disingkat huruf G bisa. Untuk black itu kode hurufnya K ya, black itu K. Nah, setelah di run, dia warna garisnya bakal berubah jadi hijau karena di sini kita udah ganti green. Nah, ini ada line width. Line width itu
tebel garisnya. Kalau ini kan dua, kita bikin coba lebih kecil jadi satu. Hmm, Jadi kan tadi tebel nih, kita run lagi. Dia garisnya jadi lebih kecil karena dia fungsinya untuk mengatur tebel garis. Nah, lanjut untuk marker size. Marker size itu tebel dari titik join yang ini, yang warna biru ini. Kalau kita ganti, eh, contoh gini, kita ganti ininya 0 lagi, O lagi, marker size-nya kita besarin jadi 10, ukuran 2 kali lipatnya. Kita run, tuh, dia titik joinnya tebel banget jadinya. Nah, ini ada lagi marker face color. Itu fungsinya buat mengatur warna dari titik joinnya. Tadi kan kita udah ganti warnanya jadi greennya garisnya. Coba kita ini rubah titik joinnya jadi warna merah. R kodenya. Kita running coba ya. Setelah di running, nah dia titik joinnya berubah warna merah. Jadi itu parameternya. Ini buat menentukan koordinat titik-titik setiap titik joinnya. Ini format pengaturan jenis garis, jenis titik join. Yang O ini jenis titik join, yang green ini mengatur warna garis, ini tebel garisnya, ini besar titik joinnya, sama ini mengatur warna titik joinnya. Gitu, lanjut. Pastikan kalian bertanya-tanya, ini gimana sih caranya nampilin teks ini nih, yang 5, 5, 13. Nah, fungsi buat nampilin teks ini itu ada di sini, di teks. Ya, buat tampilin teks itu ada di fungsi teks. Jadi untuk teks ini dia ada kok sama aja, pasti kan ada koordinat buat tampilin teksnya ini. Dia ngambil koordinat dari ini. Key baris 1 kolom 5, key baris 2 kolom 5, key baris 3 kolom 5. Dia bakal nyamain posisi teksnya sama posisi koordinat yang diambil. Nah, makanya kenapa dia joinnya selalu bisa mengikutin. Contoh gini, kita rubah ini jadi 10. Dia bakal ngikutin teksnya, jadi nilai Q1 ini nanti jadinya 10. Dia bakal mengikuti perubahan join itu teksnya posisinya. Nah, terus lanjut tadi di parameternya ada num to string, num to string. Nah, ini karena kalau gini, kalau masih di dalam halaman apa ya, editor itu atau dalam variabel itu, karena proses perhitungan tadi kan habis diproses perhitungan, jadi tipe datanya masih number atau integer. Nah, kalau pengen ditampilkan di sini kita harus merubahnya jadi string dulu, kalau enggak nanti dia bakal error di programnya. Nah, habis itu berubah number to string, dia ngambil nilai key 1 baris 5, key baris 1 kolom 5. Nilai 10 dirubah jadi string. Nah, fungsi 3 ini buat apa sih? Fungsi 3 ini itu buat berapa digit yang kita mau tampilkan di dalam itunya, di dalam teksnya. Contoh kayak gini, karena ini kan nilainya pas 10, 5, 13. Kalau misalkan kita tampilkan di sini 10.786, kita ubah. Nah, dia di sini cuman nampilin dibulatkan ke 10.7, 10.8 karena dia dibulatkan, tapi dia tetap 3 digit. Jadi maksudnya 3 digit di sini dia nampilin cuman 3 digit angka yang akan ditampilkan. Sisanya itu bakal dibulatkan ke atasnya atau dibulatkan ke bawah gitu. Jadi ini nanti ngambil koordinat dari ini, nilai dari ini. Kalau ini kan ngambil nilai baris 1 kolom 5 koordinat X, nilai koordinat Y yang baris 2 kolom 5, dia ngambil nilai koordinat Z baris 3 kolom 5, ditampilkannya sama tetap 3 digit semua batasnya gitu. Jadi walaupun misalkan kita di sini masukin panjangnya mau beribu-ribu banyaknya gitu, ketika diubah, nah ini karena ini nggak di itu ya, karena tadi masukin huruf atau angka. Nah, gini. Tuh, dia tetap walaupun kita masukin banyak angka, dia tetap nanti nampilinnya cuman 3 digit angka pertama doang yang ditampilkan. Gitu. Lanjut. Di sini itu ada title. Title tuh fungsinya buat apa sih? Buat nampilin ini, tulisan ini. ARM robot PPP 3DOF, degree of free. Kemudian X label fungsinya buat nampilin label di sumbu X, Y label buat nampilin kali ini teks di sumbu Y, Z label buat nampilin teks di sumbu Z ya. Nah, terus di sini ada axis. Axis itu apa sih? Axis tuh fungsinya tadi kan karena kita kan udah deklarasiin tuh axis handle dot axis 1. Nah, itu tuh kita udah nentuin
kotak simulasi mana yang mau dirubah-rubah tuh, jadi tinggal kita panggil aja di sini karena sebelumnya kan kita udah nentuin tuh mau yang mana yang dirubah tuh. Karena kita udah nentuin, jadi langsung aja di sini kita tentuin ukurannya. Untuk ini kan koordinat apa tuh besar ruang kotak simulasi dari X yang -1 20. Ini X ini dia -1 sampai ke 20. Ini Y -1 sampai ke 20. Sedangkan untuk Z kenapa kita bikin 0 sampai 20? Itu karena eh kalau misalkan kita bikin di sininya -1 atau seenggaknya 5 gitu, nanti posisi dari arm robot ini terlihat seperti mengambang di udara atau terbang ya. Jadi nanti kayak seolah-olah nggak berpijak di dasar gitu tuh. Makanya kenapa kita buatkan di posisi 0, karena koordinat settingan awalnya kan ini X ininya kan 0, titik awalnya kan 0 0 0 di semua koordinat. Jadi makanya kita kenapa buat Z-nya 0, karena dia tuh mempresentasikan Z tuh ketinggian dari ininya, posisi robotnya. Sedangkan kan kalau X sama Y kan cuma kanan kiri, sedangkan Z itu representasi dari ketinggian posisi robotnya gitu. Nah, kenapa itu penyebabnya Z-nya ininya 0? Karena supaya robotnya itu tidak terlihat mengambang gitu. Lanjut, di sini ada H-Rotate 3D. H-Rotate 3D fungsinya buat apa? H-Rotate 3D itu fungsinya buat sama ini ya, yang enable on tuh dia fungsinya supaya ini tuh bisa diputar-putar kayak gini. Kalau misalkan kita offin, dia jadinya nggak bisa dirotasi secara 3 dimensi ya. Kita klik ini, saya udah klik berkali-kali tapi tetap nggak bisa. Makanya kenapa kita onin, supaya bisa merubah sudut pandang lah intinya. Soalnya kan kalau dari satu sudut pandang aja susah ngelihat posisinya. Barangkali sejajar atau enggaknya kan bisa ngecek nih kalau kayak gini. Oh iya benar, ini tinggi 15 karena ini di tengah-tengah 14 16 gitu. Nah, lanjut. Tadi kan udah ada ini, udah bahasa enable. Kemudian ada action make post callback. Nah, ini dia bakal manggil fungsi dari ini, maaf, dari ini my post callback. Nah, di dalam fungsi my post callback itu ada script yang berfungsi untuk mengatur sudut pandang awal atau sudut kamera awal. Jadi kan ketika program, saya close dulu, ketika di run kan kita tuh nggak tahu nih sudutnya mau diposisikan di mana. Nah, itu itu fungsinya dari ini function my post callback. Dia mengatur sudut pandang awal ininya. Jadi ada di dalamnya itu ada X properties view, dia itu ada nilai defaultnya sudut pandang kameranya itu nilai awalnya 0,90 atau berada di sudut siku-sikunya gitu. Jadi makanya kenapa begitu program dimulai sudut pandang awalnya itu udah diketahui gitu. Nah, itu fungsinya my post callback. Nah, setelah itu tadi kan manggil fungsi buat sudut pandang awal. Nah, ini fungsinya buat memasukkan nilai FK. Jadi tadi kan di FK udah ada nih di atas nih. Ini nilai FK, tapi pengen dibawa ke luar dari halaman FK draw. Ya, akhirnya kita masukkan ke variabel universal dari ini menggunakan asignin base FK supaya bisa dipanggil di halaman lain, karena nanti di halaman ARM robot bakal dipanggil. Nah, tadi kan juga Gnit udah dibuat universal, FK juga udah dibuat variabel universal, tinggal nanti nggak bisa dipanggil. Contoh di sini kita bahas di button 1 dulu. Nah, di button 1 itu dia ada fungsi fall string to double. Nah, ini script ini 3 baris ini fungsinya untuk menangkap nilai dari setiap text box ini. Jadi kan tadi kan udah dijelaskan text box ini punya nama edit 1 2 3. Nah, script ini fungsinya buat menangkap nilai dari edit 1 2 3. Karena tadi nilainya berupa string kan, kalau text box kan string ya. Jadi kita masukkan di sini string, tapi kita pengen rubah jadi nilainya angka yang mungkin ada koma-komaannya gitu. Makanya kita di sini string to double, jadi string ke double gitu. Setelah itu nilainya dimasukkan ke variabel baru yaitu vol 1 2 3, kemudian dimasukkan ke nilai variabel vol dalam bentuk matrix. Ini kan ukurannya matriksnya matrix 3 baris satu kolom ya. Ini matrix 3 baris 1 kolom. Nah, nanti dia
dimasukkan lagi ke dalam variabel vol yang universalnya gitu. Nah, di universalnya baru nanti kita biasa access handle satu buat operasi buat access satunya, kemudian kita panggil di sini vol 123 buat dimasukkan ke FK draw lagi. Nanti bisa jadi variabel supaya nilai FK draw-nya beda. Nanti kan bisa ngerubah ininya buat ngegambar ini supaya sudutnya berubah. Nah, fungsi berikutnya itu ada fungsi view evaluate base POV. Itu fungsinya supaya ketika kita ngerubah posisi kayak gini, kemudian kita intinya ketika kita ngerubah sudut pandang kamera lalu kita merubah join seperti ini, sudut pandang kamera itu tidak berubah, posisinya tetap seperti ini. Karena kalau misalkan kita hapus, nanti ketika kita rubah-rubah joinnya, panjang join atau sudut joinnya, nanti dia posisi kameranya ikut berubah, bisa mungkin kembali ke posisi awal atau geser sedikit. Itu sedikit membuat tidak nyaman ya. Jadi barangkali nanti udah diukur kayak gini, oh coba panjangnya bener nggak sih, ini 15, mau dicoba lagi dijadiin 20, ini misalkan 10, pas kegeser, ih ini kegeser lagi, jadi kudu geser lagi. Nah, itu fungsinya view evalent tuh buat mengatur sudut pandang kameranya supaya tidak bisa dirubah-rubah kecuali digeser-geser sama kita sendiri ya. Gitu. Itu fungsinya view evalent. Nah, lanjut. Tadi kan kita udah ngebahas button buat ngitung itunya, buat ngitung setiap sudut joinnya. Nah, kita lanjut ke push button 2. Push button 2 itu fungsinya buat mereset atau membuat setiap join itu kembali ke koordinatnya awalnya masing-masing gitu. Tadi kita kan di sini pasti ada handle x1 buat nanganin x1, kemudian ada Jin. Tadi kan kita udah deklarasi nih, maksudnya udah dibuat ke universal. Alhasil kita panggil di sini. Kita panggil yang dimasukkan ke universal kan nilai join integer awal ya. Jadi makanya kenapa nilai Jinnya dia langsung jadi nilai integer awal, kemudian dipanggil di sini baris 1 kolom 1 baris 2 kolom 1 baris 3 kolom 1 dipanggil, lalu dimasukkan ke dalam FK draw supaya nanti bisa ditampilkan garisnya gitu. Nah, setelah itu dia juga bakal mengatur supaya nilai dari text box ini itu kembali ke posisi awalnya. Tadi kan posisi awalnya 552. Makanya kenapa di sini nilainya 552? Dia dia juga tipe datanya kan integer. Kenapa ada 6 to string? Jadi dia dirubah dari integer ke string. Akhirnya bisa ditampilkan di sini. Ketika diklik, nah, dia telah sama nilainya 5 5 5 5 2 2 gitu. Nah, mungkin itu aja untuk tutorial mengenai robotik full prismatic ya. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tanyakan ke saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.